dengar tentang terowongan di Jepang yang diklaim sebagai gerbang menuju ke alam lain? Nah, di balik kecantikan Kyoto, terowongan Kiyotaki menyimpan sejarah kelam dan kisah hantu yang bikin siapapun merinding. Hari ini kita bakal mengungkap sejarah kelam terowongan Kiyotaki, terowongan Jepang yang dibangun dengan darah dan air mata, serta kisah hantu yang masih gentayangan sampai detik ini, guys. Nah, Jepang itu ya, selain Gunung Fuji sama bunga sakura itu, banyak ya ternyata tempat-tempat bersejarah lainnya. Di balik kecantikan negaranya, Jepang tuh punya salah satu tempat yang paling menyeramkan nih. Sebuah lokasi yang enggak cuma terkenal karena sejarahnya, guys, tapi juga karena kisah-kisah mistisnya. Nah, kita bakal ngobrol lagi soal cerita horor kisah nyata part 2 ya, guys ya, dari terowongan Kiyotaki Jepang yang kita lanjutan dari pas. Kalau di sini terowongan yang terkenal mistis apa sih? Terowongan Casablanca ya tuh ya, guys ya, yang suka nemuin penampakan cewek di dalam terowongan itu, guys. Jadi guys, terowongan Kiyotaki ini tuh terletak di daerah Saga Arashiyama ya, Kyoto, Jepang itu. Katanya terowongan itu ya dibangun tujuannya adalah untuk menghubungkan jalur kereta api tuh menuju ke kota Arashima. Ya tempat di sana lah ya, kita juga belum pernah ke sana gitu. Atau kalian ada yang udah pernah ke daerahnya? Nah, dibangun pada tahun 1927 ya, panjang terowongannya sih hanya sekitar 444 meter. Nah, di beberapa budaya Asia Timur ya, angka 4 itu tuh dianggap sebagai angka terkutuk ya, guys ya. Nah, di Jepang angka 4 itu tuh diucapkan akan terdengar sama dengan kata kematian. Tapi anehnya ya, panjang terowongan tuh berubah ketika kembali untuk pulang, dan ini katanya tergantung waktu dan kondisi ya. Kok bisa ya, guys ya? Tapi jangan tertipu dengan ukuran yang kelihatannya biasa-biasa aja. Nah, terowongan ini tuh bukan sembarangan terowongan soalnya, tapi punya energi mistis yang enggak kalah bikin kalian tuh merinding, guys. Nah, terowongan ini tuh menyimpan sejarah kelam yang bikin tempat ini tuh punya aura yang enggak biasa ya, guys ya. Nah, pada masanya itu tuh ya, terowongan ini tuh dibangun menggunakan tenaga kerja. Ya, itu mah udah zamannya ya, guys ya. Nah, kebanyakan dari mereka itu tuh adalah buruh miskin yang dipaksa bekerja di bawah kondisi yang tanpa alat keselamatan yang memadai. Para pekerja ini tuh harus menggali tanah keras dan menghadapi resiko kecelakaan tiap hari. Pas zaman dulu mah ya, safety itu kurang dilihat, guys. Masih banyak alat safety yang minim gitu, apalagi yang namanya kerja paksa itu kan masih melekat kuat di zaman dulu. Itu yang membuat nih banyak pembangunan tuh kayak memakan banyak korban gitu ya, guys ya. Dan kalian tahu nggak, banyak dari mereka yang akhirnya tuh meninggoy ya, guys ya, karena kelelahan, kelaparan, atau bahkan mungkin kecelakaan kerja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin terowongan ini tuh terkenal sebagai salah satu tempat paling berhantu di Jepang. Nah, banyak orang tuh yang percaya ya kalau jiwa-jiwa para pekerja itu tuh ya enggak pernah benar-benar pergi alias gentayangan, enggak tenang di sana, guys. Nah, mereka tuh kayak terjebak di sana ya, mungkin karena kematian mereka yang enggak adil. Nah, atau mungkin karena mereka itu tuh merasa marah dan dendam gitu ya. Ya contohnya kayak mereka tuh yang sampai kelaparan, kelelahan, bahkan tidak lah. Nah, tubuh mereka tuh katanya ya dikubur gitu aja, guys, di sekitar lokasi terowongan di sana. Bayangin, tempat yang sekarang jadi jalan umumnya itu dulunya itu adalah kondisi penuh, lokasi yang penuh dengan tragedi dan air mata, guys ya. Enggak heran nih kalau aura terowongan itu tuh terasa mencekam ya, bahkan nih di siang hari, karena pemakaman korban yang enggak layak itu ya bikin aura serem abis lah pokoknya ya. Apapun alasannya nih, cerita-cerita yang beredar soal terowongan ini tuh benar-benar bikin kita merinding ya, guys ya. Nah, salah satu kisah yang salah satu kisah yang paling sering diceritain itu ya seorang wanita yang berpakaian putih. Nah, konon nih wanita ini tuh sering muncul di kaca spion mobil para pengendara yang melintasi terowongan, guys. Terutama nih di malam hari. Bisa kalian bayangin ya, lagi nyetir nih sendirian ya di tengah malam gitu, tiba-tiba di kaca spion ada bayangan seseorang gitu duduk di kursi lah. Serem lah pokoknya, guys ya. Ruas dong ya, kaget gitu ya. Dan yang bikin tambah seram nih, katanya kalau kalian mencoba menoleh ke belakang untuk memastikan itu ya, bayangan itu tuh bakal hilang gitu. Tapi kalau kalian nggak sengaja bertatapan mata ya lewat spion itu, kalian bakal entah itu kecelakaan atau nasib buruk. Selain itu ada juga cerita soal suara-suara aneh yang sering terdengar di dalam terowongan. Nah, beberapa pengendara itu ya sering ngomong gitu. Mereka tuh kayak mendengar gitu ya, mendengar suara-suara kayak tangisan
tangisan, jeritan, atau mungkin kayak langkah kaki ya. Padahal tuh mereka tuh jelas-jelas sendirian. Mungkin itu jeritan dari para pekerja zaman dulu ya, karena kan kayak merasa marah gitu atau dendam gitu ya, karena telah memperkerjakan mereka dengan paksa hingga menghilangkan nyawa. Nah, ada juga yang merasa nih, mobil mereka itu tuh mendadak berat guys, seolah-olah tuh ada sesuatu atau ya seseorang yang ikut menumpang ya. Kalian pernah dengar istilah hitchhiking ghost? Nah, kira-kira kayak gitu ya di terowongan Kiyotaki. Nah, di sini juga tuh sering ya terjadi kayak misalnya tuh di mana tuh, di tol Cipularang kali ya guys ya. Itu tuh kan kayak jalan tengkorak ya, alias suka kayak banyak kejadian kecelakaan gitu, karena mereka tuh kayak ngerasa mobilnya tuh tiba-tiba berat aja gitu, karena kayak ada yang menumpang gitu ya guys ya. Nah, sekarang nih gimana kalau kita dengar dari orang-orang yang pernah ngelewatin terowongan. Salah satu cerita tuh datang dari seorang pria bernama Taro guys ya. Dia bilang tuh suatu malam tuh dia memutuskan melewati terowongan ini tuh karena ini tuh rute tercepat menuju rumahnya guys ya. Awalnya semuanya tuh biasa-biasa, tapi pas dia mencapai tengah terowongan, tiba-tiba nih radio mobilnya tuh kayak nyalain gitu guys. Suaranya tuh yang tuh bukan musik seperti biasa gitu ya, tapi kayak gumaman gak jelas gitu guys. Nah, ketika dia mencoba mematikan radio itu, dia merasa sesuatu yang menyentuh bahunya dari kursi. Padahal tuh ya, dia tuh kayak yakin banget gitu, nggak ada siapa-siapa di mobil itu tuh selain dirinya sendiri. Nah, Taro bilang dia tuh kayak langsung nginjak gas gitu ya guys ya, langsung ya nggak berani gitu buat ngeliat, buat mastiin gitu ya, ini tuh siapa gitu ya. Iyalah ya guys ya, kalian kalau di posisi Taro juga bakal merinding remang-remang ya guys ya, panik nggak jelas gitu. Udah kayak gitu mah boro-boro kalian merhatiin ke belakang. Nah, ada juga cerita dari seorang wanita bernama Kei guys ya. Ini tuh cerita masih orang-orang Jepang asli ya guys ya, yang melewati terowongan ini dengan bedanya. Nah, dia tuh bilang malam itu tuh terasa lebih gelap daripada biasa malamnya. Pada biasa malamnya gitu ya. Nah, lampu di ini tuh kedap-kedip gitu ya, angin tiba-tiba bertiup kencang. Pas dia berada di tengah terowongan, dia tuh kayak ngelihat melintas set gitu ya. Nah, bayangan ini tuh ya nggak berbentuk manusia guys, tapi lebih kayak kabut tebal gitu ya yang bergerak cepat. Keiko tuh langsung mempercepat kayuannya tuh ya dan berdoa dalam hati sampai dia keluar. Orang yang tadinya nggak percaya malah jadi ikut berdoa ya guys ya. Nah, lalu ada juga nih mitos lokal yang nggak kalah menyeramkan. Ini jadi kayak kepercayaan orang-orang Jepang ya. Konon katanya nih jam di terowongan ini tuh kayak bisa memprediksi waktu kematian seseorang guys. Nah, masa iya? Nah, makanya banyak yang terinspirasi jadi film ya guys dari terowongan. Jadi kalau kalian melewati terowongan ini dan ngelihat jam di sana menunjukkan waktu yang aneh atau kayak nggak sesuai dengan jam yang kalian gitu ya guys, itu tuh bisa jadi petanda buruk. Nah, beberapa orang tuh percaya nih kalau waktu itu tuh ya adalah sisa hidup mereka. Tapi tentu ini hanya mitos. Tapi ya namanya mitos itu sering kali cukup bikin kita merindingkan. Ini kalau fakta sih ya udah nggak kebayang sih ya guys ya, bisa jadi dukun kayaknya ya guys ya. Nah, ada sebuah cermin bantu lalu lintas di dalam terowongan Kiyotaki, dan jika ada seseorang melihat ke arah cermin itu lalu melihat hantu, maka orang itu akan mengalami kematian yang mengerikan ya guys ya. Goro Hotako adalah kepala staf pemeliharaan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan terowongan, tetapi setelah jam 9 malam nggak ada yang berani masuk ke terowongan ya guys ya. Nah, Goro tuh biasanya mengakhiri shiftnya itu sekitar setengah jam 9 ya, setengah 9-an gitu, setengah 9 malam ya. Tapi pada hari itu akibat kegagalan sistem kelistrikan yang membuat seluruh terowongan menjadi gelap gulita tanpa penerangan. Sebagai kepala pemeliharaan ya, itu tuh kan tugasnya ya untuk ya beresin lah gitu ya, untuk beresin di sana. Nah, meskipun berbahaya bekerja dalam keadaan yang gelap gulita. Nah, setelah 5 tahun bekerja di sana nggak ada ya sesuatu yang kayak aneh gitu ya, tapi pada saat itu dia tuh mereka merasakan firasat buruk gitu ya guys ya. Dia tuh tetap memutuskan untuk bertanggung jawab dan melakukan pekerjaannya meskipun dia tuh sangat menyadari nih tentang legenda terowongan itu. Nah, di jam 9.15 ya, ketika dia sedang mengganti sekring tuh, nah dia tuh mendengar dan kayak pecahan kaca gitu guys, tepat di belakangnya. Ternyata itu adalah suara mobil yang menabrak cermin satu-satunya di terowongan. Ya mungkin kan si mobil tuh ngerasa wah ada hantu nih gitu kan. Nah, dia tuh dengan cepat mencoba untuk memanggil ambulan, tetapi di dalam terowongan dia tidak memiliki jangkauan komunikasi. Dia tuh hanya bisa
melihat asap, debu dan api ya guys ya. Pengemudi di dalam mobil itu tuh berusaha untuk keluar dan berteriak minta tolong. Dia tuh ya bergegas membantu semampunya, tetap dia tuh melihat pintu mobil benar-benar macet dengan api yang semakin membesar. Dia tuh harus menemukan cara nih untuk memecahkan kaca mobil dan peralatan yang dibawanya itu terlalu jauh dari lokasi kecelakaan ya guys ya. Nah Goro tuh ngeliat ke lantai sedikit putus asa dan dia menemukan salah satu pecahan cermin tebal yang jatuh. Nah dia tuh kayak meraih pecahan cermin itu dan mulai memukul jendela ya agar terbuka guys. Goro tuh sempat mengamati pecahan cermin itu dan dia melihat sesuatu yang aneh bergerak di belakangnya. Nah dia tuh kayak dia melihat lagi ya ke pecahan itu dengan pandangan yang sedikit kabur. Dia melihat sosok di bahu kirinya, karena ketakutan dia tuh kayak berbalik, tapi dia tuh nggak ngelihat apa. Nah dia tuh ya kayak menggosok-gosok matanya tuh kayak mengira tuh ya dia tuh sedang berhalusinasi gitu. Nah menyadari bahwa mobil bisa meledak kapan aja, dia tuh berusaha lebih keras dan melukai tangannya dengan pecahan yang dia pegang. Dia tuh melihat darah di tangannya dan di pantulan cermin ya. Dia melihat sosok aneh itu tuh kayak muncul lagi meskipun tampak sedikit ya nggak jelas gitu ya guys ya, karena kan memang buat ngelihat hantu itu nggak sejelas kita tatapan sama manusia gitu ya. Nah sosok itu tuh perlahan mendekati telinga Goro dan mulai berbisik 3, 2. Nah kemudian ya mobil itu tuh terbakar hebat dan meledak. Nah Goro tuh terbangun di rumah sakit 3 hari kemudian. Ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa kakinya harus diamputasi dan dia tidak akan pernah bisa berjalan normal lagi ya. Nah dia tuh meninggalkan pekerjaannya, tidak pernah keluar rumah lagi dan menjauh dari semua cermin di sekitarnya akibat rasa takut melihat sosok yang tidak pernah bisa dia lupa. Goro Hotaka ini tuh sangat beruntung ya guys ya. Biasanya kan siapapun yang melihat cermin di terowongan Kiyotaki dan melihat hantu itu tuh ya, orang tersebut tidak akan selamat guys ya. Oh iya, satu lagi yang menarik nih. Beberapa paranormal Jepang itu ya pernah mencoba melakukan investigasi di terowongan ini guys. Mereka tuh bilang energi negatif di tempat ini tuh sangat kuat ya. Salah satu dari mereka bahkan mengaku ngelihat seorang pria dengan muka yang penuh luka berdiri di ujung terowongan sambil menatap mereka. Nah sejak saat itu ya paranormal itu tuh bilang pria ini tuh ya kemungkinan besar salah satu pekerja yang meninggoy di sana ya saat pembangunan terowongan yang pertama kali kita ceritain itu. Nah selain itu ada satu cerita menarik yang cukup viral dari wisatawan asal luar negeri bernama Liam guys. Nah dia dan teman-temannya yang penasaran dengan cerita mistis terowongan Kiyotaki ini ya memutuskan untuk melewatinya pada tengah malam. Nah kalian juga kalau mau uji nyali boleh ya. Nah mereka tuh sengaja nih merekam perjalanan mereka dengan kamera untuk mencari bukti keanehan. Awalnya tuh semuanya berjalan lancar. Mereka tuh masih bisa bercanda, ketawa dan mencoba menenangkan diri ya. Wah buat senengin diri gitu. Meski suasana di sana tuh semakin mencekam. Ya hitung-hitung buat mengalihkan suasana panik dan takut mereka gitu. Namun ketika mereka sampai di tengah kameranya tuh mulai menunjukkan gangguan. Nah layar di kamera itu tuh menjadi buram ya. Muncul garis-garis kayak ada sesuatu yang menghalangi sinyal. Liam bilang saat itu tuh ya mereka tuh juga mendengar suara kayak gemuruh gitu ya. Kayak derap langkah banyak orang dari arah yang berlawanan. Nah anehnya tuh nggak ada kendaraan atau orang lain di dalam terowongannya. Mungkin nih derap langkah kaki itu tuh adalah penjajaman dulu yang membangun terowongan. Nah setelah mereka keluar dari terowongan, salah satu teman Liam tuh merasa mual ya dan tubuhnya tuh tiba-tiba demam guys. Nah ketika mereka memutar ulang rekaman, terlihat samar-samar bayangan putih melintas di belakang mobil mereka. Nah semua yang nonton video itu tuh ya langsung merinding remang-remang dong guys. Nah Liam tuh bilang nih pengalaman ini cukuplah untuk membuat dia tuh enggak mau lagi bermain-main dengan tempat angker di Jepang. Nah menantang ke terowongan itu sama aja menantang nyali. Kalian berani nyoba? Karena memang terowongan ini tuh terkenal banget guys, viral banget ya guys ya. Ada juga cerita dari penduduk lokal yang menyebutkan bahwa pada malam tertentu ya, terutama pada saat malam bulan purnama itu ya sering terlihat sosok bayangan bergerak perlahan di sisi terowongan. Nah sosok itu tuh digambarkan kayak memakai pakaian lusuh dengan wajah yang sulit dikenali, seolah-olah tuh kayak diselimuti sama kabut gitu guys. Penduduk tuh percaya nih bahwa sosok ini tuh adalah salah satu pekerja paksa yang modern gitu ya karena kecelakaan dan hingga sekarang harus mencari jalan keluar dari terowongan tersebut. Nah karena akhirnya hidupnya kayak gitu jadinya mereka muter atau yang ngelup di situ-situ aja gitu ya guys ya. Kasian dong, kasian ya makanya guys ya. Nah satu lagi cerita yang gak kalah menyeramkan nih datang dari pasangan muda bernama Aiko dan Kenji. Bukan Kenji yang suka makan itu, bukan. Nah mereka itu melewati terowongan Kiyotaki setelah menghadiri acara di Kyoto. Saat mobil mereka memasuki terowongan itu ya, Kenji tuh merasa kayak ada sesuatu yang aneh guys. Udara di dalam mobil tuh kayak mendadak terasa dingin gitu ya, padahal AC sudah dimatikan. Aiko tuh yang duduk di kursi penumpang itu ya, dia tuh bilang kalau dia tuh kayak
kayak melihat bayangan kecil gitu ya, kayak anak-anak kecil yang berlari di tepi terowongan. Tapi ketika Kenji mencoba melihat itu ya, dia tuh kayak nggak lihat apa-apa gitu gitu. Nah, keanehan tuh semakin menjadi ya ketika tuh mereka tuh keluar dari terowongan. Nah, mobil mereka tuh ya tiba-tiba mendadak. Padahal bahan bakar masih kondisi mesin baik-baik aja. Ketika Kenji mencoba memeriksa mesin, Aiko mendengar suara seperti anak-anak tertawa dari arah terowongan gitu. Nah, mereka itu ya akhirnya tuh kayak memutuskan untuk meninggalkan mobil dan mencari bantuan. Namun, ketika mobil diderek ke bengkel, mekanik tuh nggak nemuin mobil ini tuh ada masalah gitu. Nah, sejak kejadian itu ya, Aiko dan Kenji tuh bersumpah nggak bakalan pernah ngelewatin terowongan itu, terutama di malam hari. Nah, pernah nih pas malam-malam juga ya kejadiannya, seorang supir taksi bernama Hiroshi ya dapat penumpang aneh pas melintasi terowongan Kyoto. Nah, wanita itu tuh ya kayak berpakaian serba putih dan duduk di kursi belakang tanpa berkata sepatah kata pun. Nah, Hiroshi kan bingung ya jadinya. Dia akhirnya mencoba lihat lewat kaca spion ya, tapi wajahnya tuh tampak samar-samar kayak seolah-olah tuh tertutup kabut ya guys ya. Nah, pas dia lewat itu kan di terowongan itu tuh dia tuh ngelihat gitu pas kayak ada siapa gitu kan, tapi kayak samar-samar gitu guys. Nah, pas dia keluar dari terowongan itu ya, dia tuh ngelihat penasaran gitu. Pas ngelihat ke belakang gitu, pas ngelihat ke joknya, kayak ada air gitu guys. Nah, kisah kelam itu ya makin bikin terowongan ini tuh semakin mencekam banget ya guys ya. Emang sumpah sih, kalau kalian cari-cari gitu ya terowongan ini tuh pasti banyak banget kisahnya. Nah, nggak cuma cerita itu aja guys ya, ada yang menambah kesan gelap dan angker dari terowongan. Ya, terowongan ini tuh menjadi tempat populer untuk sama kayak hutan kemarin, tempat bundir ya, karena dikelilingin hutan dan jauh dari pemukiman. Nah, ada desas khusus nih soal seorang wanita yang melompat dari pintu masuk terowongan lalu gentayangan. Nah, angkeran mana sama terowongan Casablanca? Gimana guys? Kalian mau coba tur wisata ke terowongan ini nggak? Asli dah. Ini pokoknya kalau kalian cari tentang terowongan ini tuh viral banget dan emang horor banget, dan kisah horornya tuh lebih banyak banget ya guys ya. Kalau kalian berani coba deh ya kunjungin tempat ini, terus kalian ceritain ke Atayura ya guys ya, kayak gimana horornya di sana. Karena kan hantu Jepang itu tuh lebih terkenal, lebih wow gitu ya dari kita. Nah, kalau kalian nggak sengaja melihat di kaca spion nanti kalau lagi uji nyali di sana ya, jangan lupa tetap ke depan ya guys ya. Jangankan soal hantu ya, soal teknologi udah jelas mereka tuh lebih maju dari kita. Nah, fakta menarik yang perlu kalian tahu ya, saat ini tuh terowongan Kiyotaki itu sebenarnya udah nggak digunakan ya sebagai jalur utama guys ya, karena tempatnya tuh nggak ada penerangan, banyak kejadian mistis dan menjadi tempat. Nah, terowongan ini tuh digantikan oleh jalan modern yang lebih aman dan lebar, jadinya pengendara nggak lagi harus melewati lorong sempit yang penuh dengan misteri ini. Saking horornya tempat ini tuh sampai ditutup, kurang wow gimana, kurang horor gimana gitu ya. Setidaknya ya udah nggak ketemu sama penampakan yang bikin bulu kuduk merinding ya guys ya. Tapi meskipun udah nggak aktif nih, terowongan ini tuh masih ada daya tarik buat kalian yang suka cerita horor gitu ya, cerita mistis gitu, uji nyali di sana ya guys ya. Kalau ini sih buat yang nyali gede aja ya, boleh masuk ya. Kalau kalian orangnya penakut gitu jangan, mendingan kalian jalan-jalannya ke tempat yang lain aja yang lebih seru gitu ya.